Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah? Di kesempatan malam hari ini Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran untuk kita belajar menterjemah, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Dan itulah yang Allah perintahkan kepada kita dalam surat Sad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi. Inilah kitab suci Al-Quran yang penuh dengan keberkahan untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Nah, sebelum kita mulai untuk pembelajaran kita malam hari ini, kita baca doa belajar terlebih dahulu. Semoga Allah mudahkan kita dalam mengkaji ayat-ayatnya dan kemudian keberkahan akan kita dapat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah di pertemuan yang terakhir kemarin kita sudah belajar tentang isim fa'il, ya. Kita sudah belajar tentang pola-pola pelaku yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Bagaimana perubahannya, ya. Nah, kemarin kita ingat ada dua pola, ya, dalam ismil fa'il itu, yaitu pola fa'il dan pola muf'il, ya. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan untuk isim fa'il ini, coba kita mereview kembali apa yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, supaya betul-betul apa yang kita pelajari ini bisa melekat dan terhafalkan, sehingga kita dengan itu bisa memahami dengan lebih mudah untuk kita mengartikan dan juga menerjemahkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang kita baca setiap hari. Baik, kita akan mereview, mengulangi dari kertas ajaibnya yang terlebih dahulu, ya. Kita bersama-sama baca untuk kertas ajaibnya dari baris pertama sampai baris yang terakhir. Silakan Bapak Ibu, 1, 2, 3. Bi dengan li bagilah bagi, wa dan ala atasnya bukan, fi di dalam min dari, ila kepada qabli sebelum, huwa dia hum mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami, huriyahum mereka, kak kamu kum kalian, ya aku na kami, haza ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, allazi orang yang, allazina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, inna sesungguhnya apakah, am atau lam tidak, ma bukan illa kecuali, falalu iza apabila, innama sesungguhnya hanyalah, ala ingatlah walakin akan tetapi, kama sebagaimana ma'a bersama, ka seperti lama tatkala au atau, kullama setiap kali lau sekiranya, ya ayyuha wahai la'alla agar, in jikalan tidak akan, anna bahwasannya tahti di bawaan bahwa, fauqa di atas ama adapun, ba'di sesudah kaifa bagaimana, thumma kemudian, id ketika ya wahai, andarina sungguh, inda di sisi hatta sampai, seakan qad sungguh,
baina di antara bahkan. Oke, baik. Nah, berikutnya kita juga akan murajaah dari perubahan wazan, ya, mulai dari fi'il madhi, kata kerja lampau, ya. Fa'ala fa'alu. Masih ingat ya Bapak Ibu? Oke, kita baca bersama-sama kaidah untuk fi'il madhi, kata kerja lampau. Silakan. Fa'ala fa'alu, fa'alta fa'altum, fa'altu fa'alna. Fa'ala dia telah mengerjakan, fa'alu mereka telah mengerjakan, fa'alta kamu telah mengerjakan, fa'altum kalian telah mengerjakan, fa'altu aku telah mengerjakan, fa'alna kami telah mengerjakan. Oke. Nah, berikutnya kita juga merajaah perubahan wazan fi'il mudhari', kata kerja sekarang tanpa ada kata telah, ya. Yaf'alu, yaf'aluna. Dia mengerjakan, ya. Kita baca bersama-sama, silakan. 1 2 3. Yaf'alu, yaf'aluna. Taf'alu, taf'aluna. Af'alu, naf'alu. Artinya, yaf'alu dia mengerjakan, yaf'aluna mereka mengerjakan, taf'alu kamu mengerjakan, taf'aluna kalian mengerjakan, af'alu aku mengerjakan, naf'alu kami mengerjakan. Oke, baik. Nah, kemudian isim fa'il. Nah, di pertemuan yang kemarin kita sudah belajar isim fa'il dengan pola yang pertama, ya. Dengan pola yang pertama, fa'il, ya. Baik, kita baca dulu bersama-sama untuk isim fa'il pola yang pertama, silakan. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat. Fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Fa'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Oke, baik. Nah, itulah isim fa'il yang kita pelajari di pertemuan yang terakhir. Nah, coba kita ganti dengan kata yang lain ya, Bapak Ibu. Kita ganti misalkan dengan kata sujud. Orang yang bersujud. Dari sajada, dia telah bersujud. Yasjudu, dia bersujud. Nah, orang yang bersujud jadinya apa? Fa'il menjadi sajid. Oke, coba kita baca ya bersama untuk isim fa'il dengan pola atau dengan kata sajid, ya. Kita baca sekali lagi bersama-sama, silakan. Sajid, sajidun, sajidin, sajidah, sajidat. Sajid, orang yang bersujud. Sajidun, sajidin, orang-orang yang bersujud. Sajidah, perempuan yang bersujud. Sajidat, perempuan-perempuan yang bersujud. Baik. Nah, kalau kemarin kita baca dalam surat At-Taubah ya Bapak Ibu. Dalam surat Taubah itu kemarin kita dapati isim fa'il yang seperti ini dengan dalam ayat yang cukup banyak menyebutkan isim fa'il dengan pola ini, ya. At-taibun, al-'abidun, al-hamidun, as-saihun, ar-raki'un, as-sajidun, al-amiruna bil ma'ruf, wan-nahuna 'anil munkar.
wal hafizuna li hududillah. Nah, kemarin juga sudah kita artikan ini ya. Nah, jadi pola-pola isim fa'il ini akan terus kita dapati dalam ayat Al-Qur'an. Nah, adapun pola isim fa'il dengan fa'il ini adalah terdiri dari 3 huruf ya. Fa'ala ya, sajada, sajid ya, raka'a, raki' ya, abada, abid. Nah, adapun sekarang di pertemuan malam hari ini kita akan belajar untuk isim fa'il pola yang kedua ya. Isim fa'il pola yang kedua yaitu apa? Adalah muf'il ya. Ada tambahan mim berharakat dhamma di situ ya. Muf'il ya. Nah, saya bacakan terlebih dahulu untuk pola muf'il ini. Silakan disimak ya, dengan nada yang sama dengan isim fa'il yang pola pertama tadi ya. Muf'il, muf'ilun, muf'ilin, muf'ilah, muf'ilat. Muf'il, orang yang mengerjakan. Muf'ilun, muf'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Muf'ilah, perempuan yang mengerjakan. Muf'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Nah, jadi awalnya adalah mim di situ. Nah, kosakata yang dengan pola ini Bapak Ibu adalah kosakata yang terdiri dari 4 huruf dan lebih ya. 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf ya. Misalkan ada kata anfaqa ya, berinfak. Nah, anfaqa ada alif, nun, fa dan qaf ya. Nah, maka di situ untuk pola isim fa'ilnya jadinya apa? Awalnya mim. Munfiq ya kan? Munfiq ya. Nah, jadi munfiq, munfiqun, munfiqin, munfiqah, munfiqat. Munfiq, orang yang berinfak. Munfiqun, munfiqin, orang-orang yang berinfak. Munfiqah, perempuan yang berinfak. Munfiqat, perempuan-perempuan yang berinfak. Nah, jadi ini terdiri dari 4 huruf ya. Nah, kemudian misalkan satu contoh lagi Bapak Ibu. Yang sering kita dapati dalam Al-Quran itu adalah kata misalkan mukmin, ya kan? Nah, mukmin. Nah, kata mukmin aslinya fi'il maudhi adalah amana. Ya. Aman, 4 huruf di situ, ya. Asli amana itu amana, ya. Ada 4 huruf. Nah, maka sering kita dapati kata mukmin awalnya mim ya, karena dia terdiri dari 4 huruf ya. Mukmin. Nah, lalu perubahan dalam isim fa'ilnya bagaimana jadinya? Coba kita baca bersama ya. Mu'min, mu'minun, mu'minin, mu'minah, mu'minat. Mu'min, orang yang beriman. Mu'minun, mu'minin, orang-orang yang beriman. Mu'minah, perempuan yang beriman. Mu'minat, perempuan-perempuan yang beriman. Nah, ini terdiri dari 4 huruf ya. Dan misalkan yang terdiri dari 6 huruf, ada kata istighfar ya. Istighfar ya. Nah, orang yang memohon ampun atau orang yang beristighfar ya. Awalnya selalu mim ya. Jadinya apa kalau begitu? Orang yang beristighfar dari kata istighfar diawali mim ya. Mustaghfir. Nah, begitu ya. Mustaghfir.
Oke, coba kita baca untuk kata mustaghfir ini dengan perubahannya seperti apa ya. 1, 2, 3. Mustaghfir, mustaghfirun, mustaghfirin, mustaghfirah, mustaghfirat. Mustaghfir, orang yang beristighfar. Mustaghfirun, mustaghfirin, orang-orang yang beristighfar. Mustaghfirah, perempuan yang beristighfar. Mustaghfirat, perempuan-perempuan yang beristighfar. Nah, jadi itu yang terdiri dari 6 huruf ini. Ada tambahan alif atau hamzah wasal ya, kemudian sin dan ta. Aslinya ghafara ditambah menjadi istighfar ya. Orang yang beristighfar mustaghfir. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Jadi kosakata yang terdiri dari 4, 5 dan 6 huruf, maka isim fa'ilnya atau kata pelakunya itu diawali dengan mim ya. Nah, ada seringkali kita mendengar ya, mukmin, muslim, mujahid ya, mustaghfir, muslih ya, muttaqin ya kan. Nah, jadi awalnya selalu mim di situ ya. Nah, bisa difahami ya Bapak Ibu? Oke, jadi itulah kata pelaku dengan isim fa'il pola yang kedua, yaitu muf'il. Baik, selanjutnya coba kita buka Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-35 ya. Nah, di ayat ini kita akan mendapatkan Bapak Ibu sekalian ayat-ayat yang di dalamnya ternyata begitu banyak isim fa'il yang Allah sampaikan dalam ayat tersebut ya. Nah, kita bacakan dulu ayatnya. Ayat 35 surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Nah, di sini kita akan dapatkan pola isim fa'il yang begitu banyak, baik pola yang pertama maupun pola yang kedua ya. Nah, coba kita artikan per kata ya Bapak Ibu. Inna, sesungguhnya. Al-muslimin. Nah, di sini polanya muslimun, muslimin ya. Berarti dari kata aslama, terdiri dari 4 huruf ya. Muslimin dari kata Islam, orang-orang yang berserah diri. Wal muslimat. Nah, di sini muslimat ya. Muf'ilat ya. Perempuan-perempuan yang berserah diri. Wal mu'minin, dan orang-orang yang beriman. Wal mu'minat, dan perempuan-perempuan yang beriman. Wal qanitin. Nah, qanitin dari kata qanata yaqnutu, itu artinya adalah taat ya. Nah, orang-orang yang taat. Wal qanitat, dan perempuan-perempuan yang taat. Was-sadiqin. Nah, dari kata sidik, benar ya. Sadiqin, orang-orang yang benar. Was-sadiqat, dan perempuan-perempuan yang benar ya.
Kemudian was-sabirin, dari kata sabar, sabir, ya, sabirin, orang-orang yang bersabar. Was-sabirat, dan perempuan-perempuan yang bersabar. Wal khashi'in, dari kata khusyuk, orang-orang yang khusyuk. Wal khashi'at, dan perempuan-perempuan yang khusyuk, ya. Wal mutasaddiqin. Nah, apa arti mutasaddiqin ini? Dari kata apa ini? Ya. Mutasaddiqin dari kata sedekah, ya. Nah, maka orang-orang yang bersedekah. Wal mutasaddiqat, dan perempuan-perempuan yang bersedekah, ya. Was-shaimin, seringkali mendengar istilah ini, ya, siyam, ya. Orang-orang yang berpuasa. Was-shaimat, perempuan-perempuan yang berpuasa. Wal hafizin, orang-orang yang menjaga furujahum, kemaluan mereka. Wal hafizat, dan perempuan-perempuan yang menjaga, ya. Waz-zakirin Allah, az-zakirun, az-zakirin, dari kata zikir, orang-orang yang berzikir. Waz-zakirat, orang-orang yang perempuan-perempuan yang berzikir. A'addallah, Allah telah menyiapkan. A'adda berarti di sini menggunakan fi'il madhi, kata kerja lampau, ya. Lahum, bagi mereka, maghfirah, ampunan, wa ajran, dan pahala azima, yang besar. Nah, jadi inilah pola-pola yang ada dalam isim fa'il di surah Al-Ahzab ayat yang ke-35 ini, ya. Baik. Coba kita baca sekarang ayat-ayatnya beserta artinya sekaligus, ya Bapak Ibu, ya. Kita baca per kata saja ini dan sesuai dengan arti yang sesungguhnya, ya. Nah, baik, kita baca bersama-sama, ya. Innal muslimina, sesungguhnya orang-orang yang berislam atau orang-orang yang berserah diri. Wal muslimat, dan perempuan-perempuan yang berserah diri. Wal mu'minin, dan orang-orang yang beriman. Wal mu'minat, dan perempuan-perempuan yang beriman. Wal qanitin, dan orang-orang yang taat. Wal qanitat, dan perempuan-perempuan yang taat. Was-sadiqin, dan orang-orang yang benar. Was-sadiqat, dan perempuan-perempuan yang benar. Was-sabirin, dan orang-orang yang bersabar. Was-sabirat, dan perempuan-perempuan yang bersabar. Wal khashi'in, dan orang-orang yang khusyuk. Wal khashi'at, dan perempuan-perempuan yang khusyuk. Wal mutasaddiqin, dan orang-orang yang bersedekah. Wal mutasaddiqat, dan perempuan-perempuan yang bersedekah. Was-shaimin, dan orang-orang yang berpuasa. Was-shaimat, dan perempuan-perempuan yang berpuasa. Wal hafizina furujahum, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Wal hafizat, dan perempuan-perempuan yang menjaga. Wadz-dzakirina Allah katsira, dan orang-orang yang mengingat Allah dengan banyak. Wadz-dzakirat, dan perempuan-perempuan yang mengingat. A'addallahu lahum, Allah telah menyiapkan bagi mereka maghfiratan wa ajran azima, ampunan dan pahala yang besar. Jadi Masya Allah, ya, kita akan dapati dalam ayat ini begitu banyak pola isim fa'il. Jadi ada dua pola, fa'il dan muf'il, ya. Bisa difahami ya Bapak Ibu semuanya, ya. Dan masih banyak dalam ayat-ayat yang lain yang juga menggunakan pola-pola yang seperti ini.
Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, coba kita ingin ambil tadabbur ya dari ayat 35 surah Al-Ahzab ini. Menarik untuk kita kaji ya, menarik untuk kita ambil pelajaran ya dari belajar isim fa'il yang ada dalam ayat Al-Quran ini. Jadi kalau kita dapati hanya ayat ini saja yang Allah menyebutkan begitu banyak isim fa'il, ada laki-laki, ada perempuan, dengan sebutan yang seimbang ya. Sementara dalam ayat-ayat yang lain kita akan mendapatkan kata ganti orang atau dhamir itu seringkali Allah menyebutkan dengan untuk kata ganti laki-laki ya. Misalkan dengan kum ya kan, kum itu kalian ya. Nah, hum mereka ya. Nah, antum ya. Dalam fi'il mudhari'nya pun Allah juga seringkali menyebutkan dengan fi'il mudhari' dengan pola yang di situ laki-laki, bukan yang perempuan ya. Nah, saat itulah kemudian perempuan-perempuan muslim dan mukmin di zaman Nabi bertanya-tanya, kenapa yang disebutkan dalam Al-Quran itu kok seringkali kata ganti adalah laki-laki? Kenapa kita kaum perempuan tidak disebutkan ya? Nah, maka disinilah dalam ayat yang ke-35 ini Allah menyebutkan ada kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan dalam hal untuk mendapatkan kebaikan ya. Dalam beramal, dalam meraih pahala, ada kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Sama-sama punya kesempatan untuk mendapatkan ampunan dan pahala dari Allah. Apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan ya, maka setara dalam nilai amalnya ya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa standar kemuliaan itu bukan masalah gender. Standar kemuliaan itu bukan masalah jenis kelamin, entah itu laki-laki atau perempuan. Tapi yang ternyata menjadi kesetaraan dan standar kemuliaan itu adalah takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dan menariknya lagi di dalam ayat ini Allah mengawali dengan kalimat muslimin, muslimat ya. Ada kata Islam di situ ya. Baru setelahnya menyebutkan begitu banyak hal ya. Nah, ternyata untuk bisa mendapatkan kebaikan dan pahala serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, pintu yang pertama kali yang harus diketuk adalah Islam terlebih dahulu ya. Maka ketika seseorang sudah dalam kondisi berislam ya, menyerahkan diri ya kepada Allah dengan dia mengucap kalimat syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah ya, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka itu menjadi pintu awal untuk bisa mendapatkan semua kebaikan-kebaikan dan juga ampunan dari Allah ya. Karena ketika seseorang sudah dalam kondisi Islam dan kemudian dalam kondisi iman, maka disitulah meskipun sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan, Allah akan catat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ya. Nah, sebaliknya ketika tidak ada Islam dan iman dalam diri seseorang ya, saat dalam kondisi dia beramal, Allah menyatakan dalam surat An-Nur ayat yang ke-39, wallazina kafaru a'malahum kasarab, sungguh amal perbuatan orang-orang yang tidak beriman ya, orang-orang kafir itu kasarab, seperti fata morgana ya. Fata morgana itu ketika dilihat dari kejauhan seakan-akan ada air, tapi ketika didekati ternyata tidak apa-apanya ya. Nah, itulah gambaran perumpamaan yang Allah sebutkan bagi orang-orang yang tidak ada Islam dan iman dalam dirinya. Maka Allah menyebut kata yang pertama adalah muslimin, muslimat ya, sebagai pintu masuk pertama kali untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada. Nah, dan yang menariknya lagi, Allah menutup ayat ini dengan waz-zakirinallaha katsiran waz-zakirat. Di antara sekian banyak karakter-karakter yang baik, Allah menutup dengan orang-orang yang berzikir, yang senantiasa mengingat Allah, dan perempuan-perempuan yang senantiasa juga memperbanyak zikir.
Sehingga menjadi pelajaran bagi kita adalah bahwa hubungan hati dengan Allah ya adalah bentuk ketakwaan seseorang ya. Hubungan hati dengan Allah adalah inti dari segala amal-amal kebaikan yang kita lakukan ya. Nah, saat kita sambung hati dengan Allah ya, maka disitulah akan banyak kebaikan dan pahala. Hingga dalam satu riwayat disebutkan ya, ketika itu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dari sekian banyak orang yang berjihad, mana yang paling besar pahalanya?" Maka Nabi menjawab ya, "Aktsaruhum dzikra." Ya. Orang yang paling banyak pahalanya adalah mereka yang memperbanyak zikir. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, dari sekian banyak orang yang melaksanakan sholat ya, mana yang paling besar pahalanya? Maka Nabi menjawab, mereka yang memperbanyak berzikir, mengingat Allah. Nah, sahabat ini bertanya lagi, "Ya Rasulullah, dari sekian banyak orang yang berpuasa, mana yang paling besar pahalanya?" Nabi pun menjawab dengan jawaban yang sama ya, "Aktsaruhum lillahi dzikra." Orang yang banyak mengingat Allah dan berzikir kepadanya. Nah, jadi Masya Allah, Allah menutup ayat ini dengan zikir ya. Az-zakirin Allah waz-zakirat. Maka sekali lagi, sambung hati kita dengan Allah itu adalah puncak inti dari semua amal-amal kebaikan yang kita lakukan ya. Maka kita akan mendapatkan begitu banyak pahala ketika kita segala aktivitasnya mengingat Allah. Dan menariknya lagi Bapak Ibu, dalam kata zikir itu Allah selalu menyebut kata katsir ya. Nah, kalau kita baca dalam banyak ayat, kata zikir itu selalu diiringi kata katsir ya. Wadkurullaha katsira la'allakum tuflihun, dalam surat Al-Jumu'ah itu. Dan berzikirlah dengan zikir yang banyak supaya kalian beruntung. Dalam surah Ahzab di ayat yang lain juga disebutkan wadkurullaha zikran katsira. Ingatlah Allah dengan ingat yang banyak ya. Nah, jadi kata katsir, banyak, adalah menunjukkan betapa pahala dan kebaikan yang akan kita dapat, bahkan kita terbebas dari sifat kemunafikan saat zikir kita itu banyak ya. Karena kalau zikir kita sedikit, itulah ciri-ciri orang munafik. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 142 ya kalau tidak salah. Nah, di sana Allah berfirman, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalila." Orang munafik itu bermalas-malasan dalam salat. Mereka kalaupun beribadah ingin dilihat oleh orang lain, dan zikir mereka sedikit. La yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu zikirnya sedikit ya. Maka untuk membedakan antara orang munafik dan orang beriman adalah dengan memperbanyak zikir ya. Dan yang terakhir pertanyaannya, berapa banyak zikir yang harus kita baca ya? Kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi ya, selalunya Nabi itu seringkali menyebut kata mi'ah ya, 100 ya. Dalam banyak riwayat ya, istighfar 100 kali, subhanallah bihamdi 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Nah, jadi bilangan 100 itu seringkali disebut Nabi untuk lafal-lafal zikir yang ada itu. Nah, maka ketika kita sudah membacanya minimal 100 kali ya Bapak Ibu, berarti insya Allah itu sudah terhitung banyak ya. Apalagi kalau kita bisa membaca lebih dari itu ya. Oke, baik. Jadi inilah pelajaran kita di kesempatan malam hari ini ya. Mohon maaf kita tidak secara live, secara langsung lewat Zoom ya. Hanya lewat video dari YouTube saja, karena saat ini saya dalam kondisi perjalanan dari Bogor ke Solo ya, tidak memungkinkan untuk Zoom. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan pertemuan secara langsung, interaksi secara langsung lewat Zoom
di pertemuan yang berikutnya ya. Baik, sampai di sini. Mohon maaf banyak kekurangan ya. Oh iya, PR-nya adalah setoran untuk kaidah muf'il. Isim fa'il, kata pelaku dengan pola yang kedua, muf'il. Nah, PR-nya itu ya. Muf'ilun, muf'ilin, muf'ilah, muf'ilat dan seterusnya ya. Baik, jazakumullah khair atas segala partisipasinya dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.